Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NDJR Al-Habsyi Channel. Hai guys, hari ini kita kembali belajar fisika bersama Kak Nina. Oke adik-adik, materi kita kali ini adalah usaha dan energi. Masih pada bagian ini, tapi kita masuk ke part 2, yakni energi potensial. Oke adik-adik, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu energi potensial. Kunci utamanya ada pada posisi gerak benda. Maksud posisi di sini adalah posisi benda pada arah vertikal, bukan horizontal. Ketika membahas tentang vertikal, berarti benda diasumsikan jatuh ke bawah atau dilempar ke atas. Contohnya pada ilustrasi berikut. Ada sebuah gedung, kemudian di atas gedung diletakkan sebuah bola. Bola tersebut dijatuhkan dari gedung tersebut. Ketinggian gedung tersebut adalah H, berarti bola tersebut memiliki energi potensial pada ketinggian H. Sehingga energi potensial dijabarkan sebagai energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya pada arah vertikal. Dirumuskan sebagai berikut, EP sama dengan M dikali G dikali H, dengan EP adalah energi potensial dalam satuan Joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, H adalah posisi benda atau ketinggian benda tersebut dalam satuan meter, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat dengan besar 10. Energi potensial dibagi menjadi dua. Ada energi potensial gravitasi dan ada energi potensial pegas. Apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi potensial yang dimiliki benda karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Tentu kalian tahu ya, gaya gravitasi bumi itu apa? Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi menuju pusatnya. Sehingga sistemnya seperti berikut. Ada bola, dijatuhkan ke bawah, maka yang mempengaruhinya adalah gaya gravitasi bumi. Mengapa? Karena bola tersebut memiliki massa. Dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, maka bola tersebut memiliki gaya, disebut dengan gaya berat, yang dirumuskan sebagai W sama dengan M dikali G. Kemudian bagaimana dengan energi potensialnya? Berarti W dikali H. Atau EP sama dengan M dikali G dikali H. Seperti rumus yang sebelumnya ya. EP energi potensial, M massa benda, G percepatan gravitasi, H posisi benda. Contoh kedua yakni energi potensial pegas. Energi potensial ini adalah energi yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena didorong maupun ditarik. Jadi misalnya, apabila ada pegas yang ditempelkan pada tembok, kemudian di ujung pegas diletakkan sebuah balok, maka rentangan pegas yang pertama disebut dengan X1 dalam satuan meter. Kemudian ketika balok tersebut ditarik ke kanan, maka yang jelas pegasnya meregang. Regangan tersebut merupakan perubahan panjang pegas awal yang disebut dengan X2. Perubahan ini dikenal dengan nama delta X, yakni perubahan dari X1 ke X2. Perubahan panjang inilah yang ditimbulkan oleh energi potensial yang dimiliki oleh pegas. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa persamaan gaya pada pegas yakni F sama dengan K dikali delta X, F adalah gaya tariknya dan K adalah konstanta pegas, maka energi potensialnya menjadi setengah dikali K dikali delta X pangkat 2, di mana EP adalah energi potensial dalam satuan Joule, K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Konstanta pegas ini adalah sebuah angka yang menyatakan elastisitas suatu pegas. Dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola bermassa 4 kg jatuh dari sebuah gedung yang tingginya 10 meter.
Hitunglah energi potensial bola tersebut ketika akan jatuh dan ketika bola sampai di tanah. Berarti kita diminta untuk menyelesaikan 2 pertanyaan. Jawab, diketahui M sama dengan 4 kg, H sama dengan 10 meter, ini adalah ketinggian gedung tersebut, di mana bola tersebut jatuh dari ketinggian 10 meter. Kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan yang pertama energi potensial 1, yakni energi potensial pada posisi 1. Posisi 1 berarti ketika bola tersebut akan jatuh, yakni pada ketinggian 10 meter. Dan energi potensial 2 ketika bola sampai di tanah. Penyelesaiannya adalah A. Untuk energi potensial 1 menggunakan H sebesar 10 meter karena bola tepat akan jatuh dari ketinggian 10 meter. Sehingga M dikali G dikali H1 sama dengan 4 dikali 10 dikali 10 menghasilkan nilai 400 Joule. Kemudian untuk energi potensial kedua, yakni pada saat bola tepat jatuh di tanah, maka H2-nya bernilai 0. Mengapa? Karena ketika bola jatuh di tanah berarti ketinggiannya sebesar 0 meter. Sehingga 4 dikali 10 dikali 0 menghasilkan nilai 0 Joule. 0 Joule ini berarti energi potensial bola tersebut ketika jatuh di tanah adalah 0 Joule. Jadi, energi potensial di posisi 10 meter dari tanah adalah 400 Joule. Ini adalah ketika bola akan jatuh. Dan energi potensial ketika tepat di tanah adalah 0 Joule. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Grafik berikut menunjukkan hubungan pertambahan panjang pegas karena pengaruh gaya yang berbeda-beda. Berikut grafiknya ya. Pada sumbu Y ada F, yakni gaya tarik pegas dalam satuan Newton. Pada sumbu X ada perubahan panjang pegas dalam satuan cm. Pertanyaannya adalah, besar energi potensial pegas pada saat pertambahan panjangnya 8 cm adalah berapa Joule? Berarti yang kita lihat adalah pada angka 8 di bagian sumbu X perubahan panjang pegas dalam satuan cm. Berarti yang jelas 8 cm ketika perubahan panjangnya 8 cm, maka gaya tariknya menjadi 4 Newton. Penyelesaiannya adalah, pertama kita menuliskan semua yang diketahui. F sama dengan 4 Newton dan delta X sama dengan 8 cm, kemudian dikonversi ke dalam satuan meter menjadi 0,08 meter. Sehingga kita pertama mencari nilai konstanta pegas. Nilai konstanta pegas kita cari melalui persamaan hukum Hooke. K sama dengan F per delta X. K sama dengan 4 per 0,08 menghasilkan nilai 50 Newton per meter. Maka, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan energi potensial pegas sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat sama dengan setengah dikali 50 dikali 0,08 kuadrat menghasilkan nilai 0,16 Joule. Ini artinya pegas memiliki energi potensial sebesar 0,16 Joule ketika diberikan gaya 4 Newton dan meregang sejauh 8 cm. Mari kita latihan. Untuk menarik sebuah pegas agar bertambah panjang 25 cm diperlukan gaya 18 Newton. Usaha yang diperlukan untuk menarik pegas tersebut adalah berapa Joule? Pertanyaannya sedikit berbeda dengan contoh soal, cuma akan lebih mudah jika kalian mengerti. Kalian kasihin usaha sama dengan perubahan energi potensial. Berarti yang jelas langkah pertamanya kalian harus cari energi potensialnya dulu. Maka kalian akan langsung menemukan besar usaha yang diperlukan untuk menarik pegas tersebut. Rumus energi potensial yang mana yang digunakan? Energi potensial pegas. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, thank you so much for today and see you on the next physics video. And also don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.